Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajadadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, seluruh pendengar sekalian, ada satu makhluk yang begitu dekat dengan Allah, yang begitu sujudnya begitu luar biasa sama Allah, lama sekali sama Allah, tapi pada akhirnya di yaumil akhir Allah memilih dia bukan menjadi hamba yang Allah cintai, tapi hamba yang Allah laknat atau hamba yang Allah murkai. Siapa mereka? Mereka adalah iblis. Ketika iblis di dalam Al-Quran di surat 17 ayat 1 Allah mengatakan kepada iblis, wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika disuruh malaikat seluruh penduduk sujud kepada Adam. Fasajadu, seluruh makhluk sujud, tapi ada yang tidak sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak bersujud? Iblis mengatakan, qala asjudu laisa khalaqtatina, bagaimana aku mau sujud kepada orang yang kau ciptakan hanya terbuat dari tanah. Nah, kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa iblis bisa mengatakan demikian? Kita lompat ke surat nomor 7 ayat 12. Iblis mengatakan, qala ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Kenapa dia merasa lebih baik darinya? Karena dia merasa khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin, aku terbuat dari api sedangkan dia terbuat dari tanah. Nah, yang merasa api itu lebih baik itu kata Allah atau kata iblis? Berarti satu poin yang kita dapat, Allah tidak pernah mengatakan api lebih baik daripada tanah. Tapi kenapa iblis bisa mengatakan dirinya tercipta dari api itu lebih baik daripada tanah? Itu yang disebut dengan apa? Sifat merasa lebih baik yang disebut dengan apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Nah kawan-kawan, gambaran kisah ini bisa terjadi sama kita, siapapun kita, yang walaupun tanpa sengaja terselubung sebuah kesombongan, maka Allah tidak ridho dengan kita. Misal kita sama-sama tahu iblis itu di dalam surganya Allah, tapi karena dia ada satu cul kesombongan saja, merasa diri lebih baik, Allah turunkan dari surganya Allah. Nah, kita bagaimana hari ini? Kita yang belum tentu mendapatkan tiket surganya Allah, amal ibadah kita mungkin masih jauh dari kategori orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Atau mungkin kita hari ini dimimpiin surga pun belum, mencium aroma surga juga belum, terus kita sombong. Lalu apakah ini membuat kita harusnya berpikir jauh, kawan-kawan sekalian? Ketika iblis saja di surganya Allah diturunkan karena kesombongan, lalu kita yang belum masuk surganya Allah lalu kita sombong. Pertanyaannya, apakah hari ini kita rela menggadaikan surga kita hanya dengan apa? Hanya dengan satu kesombongan. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang menyebabkan orang itu bisa muncul sebuah rasa dirinya lebih baik? Jadi akar dari kesombongan itu adalah ketika munculnya sebuah rasa dalam hati seseorang, yaitu rasa apa? Rasa ingin dihormati. Itulah akar dari kesombongan itu. Ketika rasa ingin dihormati itu muncul, maka dia akan kemana-mana akan pakai topeng. Topeng apa? Topeng pujian, topeng jabatan, topeng penghargaan, dan semuanya itu dikemas dengan apa? Dikemas dengan sebuah pujian yang dia nikmati. Padahal surat nomor 1 ayat 2 Allah katakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji punya Allah. Lalu dia mengambil pujian itu secara tidak langsung, dia telah mengambil haknya Allah, yaitu Maha Terpuji. Nah, bagaimana caranya seandainya kita mendapatkan pujian itu? Tujuan kita cuma satu, kembalikan pujian itu sama Allah. Karena apa? Seorang kita bagus mana? Seorang ahli ibadah yang dia tidak merasa sebagai ahli ibadah, atau orang yang maksiat dia tidak merasa sebagai orang yang paling banyak maksiatnya. Artinya apa? Dengan semakin dia banyak maksiat, semakin membuat dia itu kembali sama Allah. Makanya terkadang kita ingin menyadarkan diri kita, tidak ada yang lebih baik bagi orang yang selalu ingin kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yuk kita sama-sama bareng-bareng kembali kepada Allah. Di menjelang Ramadan ini, marilah sama-sama kita bersihkan hati kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini bisa membekali kita, bisa menjadikan kita menjadi seorang hamba yang Allah ridha, sehingga dengan keridhaan Allah, Allah izinkan kita menjadi seorang hamba yang pada fully fi ibadi, kita menjadi hambanya Allah kembali, dan Allah izinkan wadkhuli jannati.
masuk ke dalam surganya Allah. Yuk kita kembali bareng-bareng. Kalau bukan sekarang, mau butuh berapa lama lagi umur yang Allah titipin sama kita? Karena kita nggak tahu kawan-kawan, berapa lama lagi Allah izinkan kita hadir di muka bumi Allah ini. Kalau ibadah kita hari ini sudah tidak lagi memenuhi rasa, sudah tidak lagi menemukan satu titik penghambaan kepada Allah, mau sampai kapan lagi kita bisa menjadi seorang hamba? Kawan-kawan sekalian, apa hikmah yang bisa dipetik dari sini? Salah satu penghancur keusyuan, kenikmatan hubungan hati kita sama Allah adalah dimulai munculnya satu rasa dalam hati, yaitu apa? Kesombongan. Sombong itulah penghancur dari segalanya. Ibadah jadi nggak enak, doa jadi nggak enak, hati selalu merasa diri ini harus merasa hebat, lebih baik, dan ujungnya apa? Kita tidak menemukan samaha baik. Siapa itu? Allah. Jadi apa intinya? Intinya adalah jangan gadaikan surga kita hanya untuk kenikmatan nafsu duniawi, nikmat nafsu pujian, nikmat nafsu penghargaan, dan nikmat nafsu syahwat kita. Tapi kita rela menggadaikannya untuk bisa jauh dari Allah, sehingga kita tidak menemukan titik kembali kepada Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.